Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan pertama tahun 2021 membahas mengenai kitab Yesaya, Hiburkanlah Umatku. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-9 dengan judul Untuk Melayani dan Menyelamatkan. Seperti biasa di studio saya sudah ditemani dengan seorang sahabat yang akan berdiskusi bersama dan nanti akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah pernah pergi destinasi terjauh itu kemana? Silakan. Oke, nama saya Oktavia dari Jemaat Cililitan. Untuk jawabannya, pernah pergi terjauh itu ke luar negeri paling Kak, ke Singapura sama Malaysia paling. Oke. Itu traveling sih. Itu traveling terjauh ya? Ya. Baru masih di ASEAN berarti? Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Ocha. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Jisdak, Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Jakarta. Shalom Pak Pendeta. Shalom, shalom. Kalau Pak Pendeta pernah pergi terjauh kemana Pendeta? Hanya baru sampai Filipina. Filipina ya? Ya, Pulau Luzon. Sampai di situ. Oke, baik. Ya. Jadi kita di sini masih ASEAN, masih wilayah-wilayah Asia. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan mulai diskusi kita. Untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Ocha. Untuk ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu menjagai kami hingga kami dapat berkumpul pada saat ini untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam diskusi Sekolah Sabat ini, biarkan kami dapat menyampaikan dan berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, kiranya Engkau menuntun mereka untuk mengerti akan kebenaran-Mu. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, pelajaran kita yang ke-9 untuk melayani dan menyelamatkan. Di pelajaran Sabat petang, di buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 278 dikatakan banyak orang merasa bahwa adalah satu kesempatan yang luar biasa bila mengunjungi tempat-tempat Kristus selama ia hidup di bumi ini. Berjalan di tempat ia berjejak, memandang ke danau yang di tepinya ia suka mengajar, serta bukit-bukit dan lembah-lembah yang sering dipandangnya. Ini cukup terkenal gitu, karena ada yang namanya traveling religious. Ya. Ke Israel, lalu bahkan saya tahu juga ada yang secara spesifik dia mau dibaptis di Sungai Yordan di mana Yesus dibaptis. Pergi ke tempat-tempat tersebut adalah satu kesempatan yang luar biasa. Kita bisa melihat secara langsung keadaannya seperti apa sih, walaupun sudah berbeda jauh sekali ya, sudah ribuan tahun, tapi paling tidak ada gambaran, oh seperti ini. Oh di tempat Yesus, oh ini adalah tempat Yesus waktu ketemu sama Zakheus contohnya. Oh ini adalah tempat Yesus di mana dibaptis. Oh ini adalah, bahkan saya belum pernah juga sih yang ikut-ikut yang seperti itu, tapi mungkin ada juga, oh ini Bukit Golgota kira-kira di mana Yesus disalibkan. Tapi kutipan yang sama mengatakan kita tidak perlu pergi ke Nazaret, ke Kapernaum, atau ke Betania agar dapat berjalan pada langkah-langkah Yesus. Kita akan menemukan jejak kakinya di sisi tempat tidur orang sakit, di pondok-pondok orang miskin, di lorong-lorong kota besar yang padat penghuninya, serta pada setiap tempat di mana terdapat hati manusia yang memerlukan penghiburan. Dalam berbuat seperti yang dilakukan Yesus ketika di dunia ini, kita akan berjalan pada langkah-langkahnya. Kalau yang punya kesempatan,
punya berkat, punya waktu, punya tenaga, silahkan. Ya. Tapi jika tidak, jangan berkecil hati. Karena apa? Karena yang penting bukan itu. Yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah kita melakukan apa yang Yesus telah lakukan ketika dia berada di dunia ini. Jadi sepanjang pekan ini kita akan belajar mengenai untuk melayani dan menyelamatkan. Yang adalah apa yang Yesus lakukan ketika ia datang di dunia ini. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama, pelajaran hari Minggu. Silakan Osha. Pelajaran hari Minggu berjudul Bangsa Hamba. Bacaannya terdapat di dalam Yesaya 41. Di dalam Yesaya 41 ini dijelaskan dua referensi mengenai siapa sebenarnya bangsa hamba ini. Yang pertama, bangsa ini disebutkan, bangsa hamba ini, hambaku ini disebutkan bahwa bangsa Israel, Yakub yang memang benar dari keturunan dari bangsa Israel. Dan yang kedua dijelaskan bahwa hambaku ini adalah seorang individu yang akan menyelamatkan suku-suku Yakub kepada Allah, mengembalikan hubungan antara suku Yakub dengan Allah. Dan disebutkan bahwa dia akan berkorban, menyerahkan nyawanya bagi manusia yang telah berdosa. Ini adalah cerita yang indah buat kita. Dinyatakan bahwa akan ada penyelamat bagi bangsa Israel. Dan di sini dijelaskan juga di dalam ayat 14 bahwa kita ini bangsa Israel, hamba secara bangsa, dinyatakan bahwa mereka adalah seperti seekor ulat. Kalau kita berbicara tentang ulat, seperti tidak memiliki kemampuan apa-apa gitu, bahkan diinjak orang pun bisa meninggal kan, bisa mati. Dan kita diibaratkan adalah seperti itu. Di dalam Mazmur 22 ayat 5-7 ada sedikit diulas mengenai ulat. Di ayat yang ke-7, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ini sebenarnya diibaratkan kita adalah sebagai ulat. Tanpa kita bersandar kepada Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti bangsa Israel pada zaman itu. Pada saat zaman Raja Ahaz, mereka mencoba mencari penyelamat lain, bukan penyelamatan kepada Tuhan Allah. Mereka malah menyembah ilah-ilah lain dan patung lain seperti bangsa-bangsa lain, sehingga akhirnya mereka malah mendapatkan penganiayaan dan terpaksa tidak menjadi bangsa yang merdeka lagi. Jadi untuk hal yang bisa kita pelajari dari ini adalah bahwa prinsip yang harus kita pelajari, kita ini adalah tidak sanggup gini. Kita tidak sanggup berbuat apapun sama seperti ulat tadi. Oleh karena itu kita harus benar-benar bergantung kepada Allah. Sama seperti kisah Henokh, ini adalah salah satu kisah yang membuat inspirasi buat saya. Dia sebelum melakukan segala sesuatu, dia bertanya dulu kepada Tuhan, apakah ini baik atau tidak untuk dia lakukan. Sehingga perjalanan hidupnya, kenapa disebut berjalan bersama Tuhan? Karena dia bertanya dulu kepada Tuhan, jalannya Tuhan adalah jalannya dia juga. Karena dia dan kita sekarang sebagai umat Tuhan yakin bahwa jalannya Tuhan adalah rancangan menuju kebaikan dan keselamatan. Oke, di Yesaya 41 ada beberapa ayat yang saya garis bawahi mengenai bagaimana janji Tuhan, jangan takut, aku yang menolong engkau, kuatkanlah hatimu. Bahkan di ayat 10, satu ayat yang sudah sering sekali kita dengarkan, bahkan sudah dijadikan nyanyian juga, lagu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini satu janji yang indah sekali, bahwa walaupun secara bangsa ya, kita mungkin bisa katakan di sini bangsa Israel
diperbudak, masuk ke dalam penjajahan dari bangsa lain, tapi Tuhan tetap memberikan janjinya bahwa ketahuilah aku ini Allahmu, aku yang akan meneguhkan, aku yang akan menyertai engkau. Nah, pertanyaan saya di sini Pak Pendeta, kan di sini disebutkan Israel sebagai bangsa, sedangkan kita tahu ceritanya Israel pada akhirnya ditolak juga sebagai bangsa. Lalu aplikasi dari pelajaran ini apa, Pendeta? Itu mengenai timing ya, timing. Pada akhirnya memang Israel ditolak, katakanlah juga termasuk Yehuda, itu kan setelah tergenapinya nubuatan 70 pekan. Ya. Tapi tidak dalam konteks saya di sini. Ya. Jadi sebagai bangsa yang dipilih Allah untuk menjadi juru kabar. Jadi ternyata ada yang disebut namanya dengan individual servanthood, dan ini ada namanya corporate ya, servanthood. Jadi secara bangsa, satu kesatuan, mereka ini alat-alat di tangan Tuhan untuk melayani maksud dan tujuan Allah, kehendak Allah bagi bangsa-bangsa. Begitu. Apakah kita secara Israel, kan kita katakan Israel rohani sekarang ya Pak Pendeta. Apakah bisa juga saat ini contohnya Israel rohani ini ditolak juga? Artinya gini, memang kalau bicara tentang maksud Allah terhadap Israel, kita harus paham bahwa Allah tidak pernah gagal terhadap Israel. Itulah sebabnya teologi seperti memberitahukan begini, Israel bangsa itu gagal, tapi Israelnya Allah tetap ada. Ya, karena ya akan ada dicangkokkan juga ya dalam istilah dalam kata-kata dari Rasul Paulus, teologinya mengatakan, jadi bangsa-bangsa lain itu dicangkokkan juga kepada Israel sejati. Karena memang begini, tidak semua orang Israel ditolak, ada mereka yang juga setia kepada Tuhan. Dan orang Kristen pertama itu adalah orang Yahudi sebenarnya, kan begitu. Tidak ada orang lain kan. Setelah itu barulah bertambah orang-orang lainnya. Jadi secara umum mereka orang Kristen itu datang dari orang Yahudi. Jadi secara bangsa ditolak, tapi secara individu tidak. Tapi itu membentuk seperti corporate ya. Karena Allah tidak pernah gagal tentang janjinya atau sumpahnya kepada orang Israel. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah seorang hamba tanpa nama. Tadi kita sempat cerita-cerita sebelum on ini, bagaimana pendeta punya nama panjang sekali, dan sempat ada masalah ya Pak Pendeta ya, karena penamaan yang sangat panjang dengan dokumen-dokumen dan semuanya. Lalu ada yang bertanya, apalah arti sebuah nama? Apa Pendeta arti sebuah nama? Oh, banyak sekali. Oke, nah di Yesaya 42 kita menemukan satu perikop yang diberikan judul adalah hamba Tuhan. Di ayat 1-7 itu dijelaskan banyak sekali hal seperti hamba Tuhan ini memberikan keadilan bagi bangsa-bangsa. Hamba Tuhan menyelesaikan tujuannya dengan tenang dan lembut tapi berhasil. Hamba Tuhan ini adalah seorang guru. Hamba Tuhan ini melayani sebagai satu perjanjian antara Allah dan umatnya. Hamba Allah memberikan terang pengharapan dengan menyembuhkan kebutaan dan membebaskan tawanan, dan seterusnya di dalam ayat yang kita pelajari pada hari ini. Tetapi tidak disebutkan namanya. Dan judul dari pelajaran kita adalah seorang hamba tanpa nama. Mungkin nanti pelajaran selanjutnya akan lebih menjelaskan lagi ini sebenarnya siapa sih hamba ini, kenapa dia disebutkan tanpa nama. Tapi yang bisa kita ambil pelajarannya dari sini adalah banyak orang yang kalau di pelajaran Sabat Petang dikatakan membantu orang sakit, orang yang berkesusahan. Banyak yang melakukan itu untuk sebuah nama. Ini saya pernah lihat di film ya. Jadi
mungkin ada di dunia nyata, mungkin tidak ada ya. Tapi yang saya lihat adalah ketika seseorang mau saya mau ke panti asuhan ini, atau saya mau bakti sosial ini gitu. Tapi harus ada wartawan yang ikut. Kalau wartawan yang nggak ikut, saya nggak mau ke sana. Gitu. Dan ini seringkali menjadi satu dilema, terutama bagi kita di zaman media sosial ini, karena Alkitab katakan berikanlah dengan tangan kananmu tanpa tangan kirimu mengetahui. Tapi kita kan sedikit-sedikit di media sosial, wah ini foto-foto, walaupun ada dengan argumen ya ini adalah satu bentuk kita juga menginfluence, kita memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain ketika melihat, oh mereka bikin kayak gitu, saya bisa bikin apa ya? Ya itu adalah satu hal yang baik juga gitu. Tapi yang kita lihat dari pelajaran ini adalah ketika kita melayani, sama seperti Yesus melayani, dia bukan untuk cari nama. Benar. Motifnya gitu. Motifnya bukan untuk mencari nama. Bahkan sempat ada satu berita yang saya baca, seseorang yang mau dikasih bantuan sembako, terus dia tanya, ini nggak difoto dulu Pak gitu. Berarti kan miris kan ya. Artinya ini kalau saya dapat bantuan saya harus difoto gitu. Dan ini satu hal yang menurut saya cukup menyedihkan. Makanya kalau dari waktu itu beberapa bulan lalu gereja saya ada membantu bantuan sembako, kita fotonya dari jauh aja gitu. Terus jangan kelihatan gitu, supaya orang yang nggak merasa oh ini dibantu cuman buat foto aja gitu, atau buat cari nama aja. Kalau kita lihat juga di pelajaran kita, bagaimanakah peran dan karakter hamba ini dibandingkan dengan tunas dari tunggul Isai yang padanya roh Tuhan juga berdiam. Nah, dijelaskan di Yesaya 42, kita menemukan bahwa tunas dan tunggul dari Isai adalah Mesias, anak ilahi yang tertulis dalam Yesaya 9 ayat 6 dan 7, yang juga membawa damai dari tahta Daud dan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita lihat secara konteksnya, di mana tadi Yesaya 42 ayat 1 sampai 7, walaupun disebutkan tanpa nama, tetapi dari karakteristiknya kita bisa lihat bahwa sudah pasti ini adalah orang yang sama yang ditunjukkan di dalam pelajaran yang sebelumnya, tunas, tunggul, dan tunggul Isai, yaitu Mesias. Lalu bagaimanakah perjanjian baru mengidentifikasi hamba dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 7, yaitu yang menyediakan keadilan. Nah, kita tahu bahwa salah satu apa yang ditulis di Yesaya dan juga bagaimana Yesus hidup di dunia ini adalah memberikan keadilan bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang yang kecil, yang tertindas, yang tidak dianggap pada zaman itu. Wah, ini mah nggak perlu dipedulikan gitu. Oh, ini mah dia orang berdosa, dia tidak layak untuk Yesus masuk ke rumahnya dan makan bersama dengan dia. Tapi Yesus menunjukkan bahwa Allah mengasihi semua orang. Benar. Ya, mungkin itu pelajaran hari Senin. Pendeta ada yang mau ditambahkan? Ya, hanya mau sampaikan, karena disebut pasal 42 dalam perbandingannya dengan pasal 41 ya. Ada kata hambaku di sana, ya berangkat dari satu kata abdi ya dalam bahasa Ibraninya. Oke. Yakub atau Israel, dan kemudian dengan hamba yang ini. Tapi dari sesuai dengan kemunculannya, ya karena memang ini benar ya, hanya dua yang disebutkan, karena 41, 42. Tapi kalau kita periksa seluruh kitab Yesaya ya, dari pasal 1 sampai pasal 66, kita temukan sebenarnya ada 4 yang disebut hambaku. Pertama-tama ya tentu saja Yesaya atau Yesayahu. Nah, di pasal 23 itu disebutkan ya, hambaku. Inilah Yesaya, si penulis ini.
Kemudian juga disebut kepada Daud. Daud itu hambaku juga kata Tuhan ya, hambaku. Lalu kemudian yang dua, yang terakhir, 3 dan 4, ya seperti yang kita pelajari di pelajaran hari Minggu dan hari Senin. Ya, itu yang saya lihat. Jadi banyak bentuk hamba ya, dari hamba. Jadi yang penting Tuhan ada di belakang mereka untuk menyelesaikan kehendaknya, untuk melayani apa yang Tuhan mau untuk bangsa-bangsa atau juga untuk manusia, kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Ya, dengan judul ini kita sudah bisa melihat kebangsaan apa ya Mesias yang dimaksud ini. Dan ini adalah sebuah ramalan yang menakjubkan. Mengapa tidak? Karena ini prediksinya umurnya 150 tahun. Ya. Sebenarnya lebih pendek kalau mau dihubungkan dengan Mesias atau hamba yang tanpa nama itu. Ya. Tapi setidak-tidaknya untuk zaman yang dekat dengan zaman Yesaya ini sangat fenomenal ya, karena pelayanan Nabi Yesaya berkisar dari tahun 745 sampai 685. Dia sudah nyatakan itu, tapi itu baru digenapi 150 tahun ke depan. Yang lain yang kita bisa lihat bahwa Nabi Yesaya telah menyebutkan bahkan nama sang pembebas Yehuda itu, bahkan sebelum pembebas itu lahir. Jadi bukan disebut raja gitu, enggak. Namanya disebut ya, namanya adalah Kores. Nah anehnya bahasa Inggris sebutkan dia Cyrus. Bahasa Ibraninya Kores, ya memang disebut Kores ya. Dengan S di belakang itu, seperti yang saya bilang ya. Ya bahasa Ibraninya pakai titik yang di sebelah kanan. Jadi ya bukan ya Kores. Nah, mungkin karena masalah cara baca ya. Ada karena di orang Ibrani ini tinggal bikin titik sudah beda cara nyebut ya. Kalau titiknya di atas dibaca U, dibikin di bawah bacanya I. Ya, mungkin ada hal-hal seperti itu ya. Tapi tidak usah kita bahas di sini. Lalu kemudian nama Kores ini rupa-rupanya cukup tenar dalam perjanjian lama, bukan hanya di kitab Yesaya. Karena tidak kurang dari 15 kali disebutkan ya. Itu ada di buku 2 Tawarik, 1 Tawarik tidak menyebut dia, tapi 2 Tawarik, Ezra, Yesaya, saya bilang tadi dengan Daniel. Ya, lalu kemudian Yesaya 41 ayat 2 menyebutkan bahwa dia digerakkan dari sebelah timur. Tapi Yesaya 41 ayat 25, pasal yang sama menyebutkan bahwa dia digerakkan dari sebelah utara. Lalu setelah 150 tahun kemudian, ketika Kores datang dari sebelah timur dan utara Babylon, dia menaklukkan Babylon pada tahun 539. Ya itulah sejarahnya ya. Nah pada masa pemerintahannya, Yehuda diberikan kelepasan untuk kembali ke Yerusalem dan daerah Yudea. Sama seperti yang diprediksi di kitab Yesaya, 150 tahun kemudian. Jadi bisa kita lihat betapa bagi kerajaan-kerajaan dunia, Kores ini seperti sang penakluk, tapi bagi Yehuda dia sebagai pembebas, ya pelepas. Nah luar biasa. Bahkan pada masanya lah diberikan izin untuk membangun kembali bait suci Yerusalem. Karena bagi orang Yahudi, ini Yahudi maksudnya bukan kerajaan utara ya, tapi Yahudi maksudnya ya suku Yehuda dan Benjamin, artinya yang beribu kota Yerusalem. Bagi mereka pusat kehidupan mereka selalu berhubungan dengan bait suci. Ya. Nah itu yang kita bisa lihat. Nah lalu kemudian berdasarkan ini ada tuduhan yang mengatakan beginilah orang yang tidak percaya ya, memang sih bagus juga orang itu pakai logika ya, jadi jangan percaya buta, tapi mereka juga sudah kebablasan karena mengatakan mana mungkin begitu, kelihatannya ada 2 Yesaya. Jadi Yesaya seperti saya bilang tadi, saya kira di awal pertemuan kita bahwa Yesaya itu seperti Alkitab. Jadi pasal 1 sampai pasal 39 itu perjanjian lama. Sementara pasal 40 sampai 66, ya 27 pasal itu perjanjian baru. Nah, jadi mereka membelah itu saja. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 39 itu Yesaya yang nulis, ya. Tapi pasal berikutnya, jadi 2 bagian bagian terakhir itu dari pasal 40 sampai 66 itu orang lain. Tapi atas nama Yesaya. Dalam istilah kepenulisan namanya ini forgery. Jadi pemalsuan. Jadi ada yang namanya pseudepigrafa. Jadi orang yang menulis atas nama orang lain. Jadi
diduakan lah. Jadi tidak aslinya gitu. Tapi ya maknanya sama. Dia udah pelajari mungkin kitab Yesaya, dia tahu pekabarannya, lalu dia buat. Sehingga dimungkinkan untuk menyebut nama, bahkan nama Kores itu. Ya tapi kemudian tidak juga setelah ada pembuktian karena ada catatan-catatan lain ya. Nah, lalu ada lagi di sini ya pertanyaan pamungkas ya untuk hari ini, hari Selasa ini adalah mengapa Allah menyebut Kores sebagai orang yang diurapi? Ya kan? Dalam bahasa Ibraninya limsiho. Limsiho itu ada apa namanya kata depan ya kepada yang diurapi ya. Nah, kata ini berasal dari kata Masiah ya, Mesias ya, Mesias. Nah, kita tahu bahwa sepanjang catatan Perjanjian Lama, pengurapan itu kan diberikan kepada satu imam. Jadi baik itu imam imam biasa maupun imam besar ya, dalam istilahnya kohen ya, kohen atau hak kohen hagadol ya, itu untuk imam besarnya. Lalu kemudian kepada raja, artinya penobatan. Lalu yang satu lagi sang Mesias, raja dan pelepas atau pembebas. Itu yang disebutkan dalam pelajaran. Tapi saya mau tambahkan satu lagi ada yang perlu diingat adalah nabi-nabi. Itu juga diurapi, tapi bedanya diurapi bukan sama manusia, tapi sama Tuhan langsung. Jadi penunjukannya langsung kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini Kores disebut diurapi bukan dengan menggunakan perantaran tangan manusia. Karena tidak disuruh kan Nabi, urapi dia, enggak gitu ya. Tapi Tuhan yang tentukan. Ini dia yang hambaku yang akan melakukan apa? Yang akan yang ku pilih untuk membebaskan bangsaku. Jadi dia sebagai pemimpin, ya raja, dan juga sebagai pahlawan, pembebas ya. Jadi dari sini saya dapatkan pelajaran bahwa disinilah kita tidak boleh mengkotak-kotakkan manusia. Benar, kita adalah bangsa-bangsa, kita suku-suku, berbagai latar belakang dan segala macam. Tapi sekali lagi kita datang dari dari pasangan yang satu kan, Adam dan Hawa. Dari situ kemudian berpencar. Dan siapakah yang ciptakan nenek moyang kita itu? Hanya Tuhan. Jadi Tuhan ini adalah Tuhan semua. Cuman banyak orang tidak mengakui Tuhan kan begitu. Tapi sekali lagi mereka itu adalah buah tangannya. Jadi artinya ciptaan tangannya, keluar dari tangannya. Melalui siapa? Melalui Adam dan Hawa. Jadi siapa saja dia pilih, jangan kita jadi apa? Jadi marah ya. Kira-kira demikian. Itu yang saya bisa lihat dalam pelajaran kita. Terima kasih. Jadi ini satu, kalau saya bilang argumen tidak terbantahkan ya, karena disebut nama gitu. Kalau cuma nubuatannya saja orang bisa bilang, wah ini kebetulan gitu ya. Tapi ini ada nama. Dan bukan hanya itu, kalau orang menolak untuk satu hal yang ini hanya kebetulan saja. Walaupun ada namanya, tetap hanya kebetulan. Alkitab ini berisi nubuatan, banyak sekali nubuatan yang benar-benar tergenapi dengan tepat. Ya. Jadi benar-benar nggak ada alasan lagi untuk membantah bahwa ini adalah kebetulan. Karena terlalu banyak. Ya. Tidak mungkin kebetulannya terlalu banyak. Ya, jadi gitu ya Pak Pendeta ya. Ya. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu, harapan untuk masa depan. Setelah diceritakan bahwa akan ada lahir meramalkan tentang Kores, kemudian ternyata ada yang tidak percaya akan hal itu juga ya Pak ya. Dan mereka mengatasi ketidakpercayaan itu dengan menyatakan bahwa dengan adanya teori bahwa akan ada Yesaya kedua. Dan di buku Yesaya ini sebenarnya tadi Bapak sudah jelaskan bahwa terbagi dari yang pertama sampai ke 39 Perjanjian Lama. Misalnya kayak gitu ya. Dan di sini ditekankan di dalam Yesaya 1 sampai yang ke-39 itu menekankan tentang penghakiman. Sedangkan pada yang ke-40 sampai ke-66 menekankan tentang adanya penghiburan. Dan sama seperti judulnya, harapan untuk masa depan. Jadi di sini dinyatakan bahwa 450 kali disebutkan di dalam buku Yesaya ini tentang Tuhan, YHWH. Sedangkan dalam buku Alkitab Ibrani dijelaskan 6.828 kali disebutkan. Ini banyak sekali berarti
janji dan harapan yang diberikan untuk Tuhan. Dan seperti nubuatan yang telah terlaksana, janji-janji Tuhan pun nggak mungkin nggak terlaksana ya, karena sudah banyak sekali bukti-buktinya. Sama seperti nubuatan, sudah banyak sekali janji yang Tuhan sudah tepati. Demikian juga untuk akan adanya harapan di masa depan. Dan tadi sempat disinggung juga bahwa pada saat kesukaran itu banyak sekali mungkin yang hopeless juga. Tapi ternyata ada juga beberapa dari antara mereka yang tetap berharap akan adanya masa depan yang lebih baik pada saat kejadian itu. Dan di sini buku Yesaya ini menekankan dengan sangat konsisten tentang kita itu harus percaya kepada Allah, dan termasuk tentang adanya pembebas yang nanti akan datang di kemudian hari gitu. Dan di dalam Imamat 26 ayat 40 sampai 45 ini dikatakan aplikasi untuk kehidupan kita. Jika kita mengaku dosa kita, dan kita berubah menjadi setia, maka Tuhan akan mengingat perjanjiannya yang dulu Dia bikin kepada Yakub, Ishak, dan Abraham. Gitu. Jadi pendekatan ini harus secara pribadi. Kita personalnya harus dekat dengan Tuhan, dengan yakin akan harapan-harapan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengubahkan kita secara personal ya Pak ya. Jadi karena tiap orang punya cara perubahannya masing-masing, sehingga di sini juga ada disampaikan bahwa Dia bersama dengan kita untuk kebaikan kita atau keburukan, tergantung pada sambutan kita kepadanya. Jadi selain personal, kita juga harus mau menyambut Tuhan juga secara personal. Karena setiap perubahan itu tidak akan berbeda-beda kepada setiap oknum gitu. Tidak mungkin terjadi perubahan yang sama dengan cara yang sama, tapi perubahan dan janji Tuhan kepada secara personal itu akan sesuai dengan kepribadian kita. Oke, tadi saya ingin membaca ulang apa yang sudah Ocha katakan. Adalah benar bahwa Yesaya 1-39 menekankan penghakiman dan Yesaya 40-66 menekankan penghiburan. Namun di pasal-pasal permulaan penghiburan dan jaminan ilahi juga sangat melimpah. Faktanya ramalan Yesaya tentang masa depan memberikan hiburan di tengah-tengah penderitaan yang dialami pada saat itu. Jadi walaupun kitab Yesaya yang seperti menggambarkan Alkitab kecil, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, di mana perjanjian lama lebih menekankan kepada penghakiman, tetapi bukan hanya penghakiman, tetapi penghiburan dan penyertaan Tuhan itu juga tetap berlimpah ada di perjanjian lama. Namun ada satu hal yang sering ditanyakan orang Pak Pendeta, kenapa Allah di perjanjian lama sepertinya berbeda dengan Allah perjanjian baru. Perjanjian lama itu seperti Allah yang kejam, Allah yang cemburu, Allah yang menghukum, sedangkan di perjanjian baru ditampilkan sebagai Allah yang penuh kasih. Iya, dan itu menjadi masalah, bukan? Menjadi masalah. Itulah yang menjadi pendapat setelah membaca dan kemudian membandingkan perjanjian lama, perjanjian baru. Allah di dalam perjanjian lama terlihat bahwa bukan dia yang sakit, tapi orang yang melanggar, bukan? Sementara di perjanjian baru justru itu, jadi Allah itu digambarkan Allah yang menderita, dia sanggup menahan. Ya. Tapi pada prinsipnya kan ada bahasa yang mengatakan begini ya. Jadi perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang dirahasiakan. Sementara perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diungkapkan. Jadi pada dasarnya ini adalah saling jadi mereka ini complement to each other, ya, jadi saling melengkapi. Jadi tapi memang kalau membaca dengan memilih ya, begini, itu muncul sebenarnya oleh karena kita pakai kacamata tertentu untuk memilih apa yang kita mau. Jangan pernah lupa, pikiran kita ini bisa menipu kita loh. Asal saja kita mau bikin. Jadi kita mau baca, kita mau menyaring, ini saja yang saya dapat. Lalu akhirnya terdapat. Dan memang ada bukti-bukti dalam Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu seperti kejam begitu ya, dalam perjanjian lama. Orang yang salah misalnya langsung, ya kan begitu. Sementara di perjanjian baru ada orang kedapatan ini berbuat salah dan segala macam,
Lalu Tuhan bilang apa? Ya, dosamu sudah diampuni. Kan begitu. Tapi ternyata kalau dibaca dalam konteks waktu, oh itu panjang ceritanya. Ya, ada semacam apa namanya, semacam waktu yang berkelanjutan, sehingga kemudian sering di dalam perjalanan katakan, dosa mereka sudah sampai ke langit. Nah, cuman orang kan bacanya kan begini, dalam cerita biasanya kan ada cerita yang dipotong pendek. Lalu orang nggak tahu kenapa ya gitu. Tapi setelah diperiksa, oh ternyata ini udah lama ini ceritanya. Ini sudah bandel yang ini badung kan begitu. Sehingga terjadi eksekusi. Walaupun ada juga yang memang langsung dieksekusi. Karena apa? Itulah masalahnya ketika dekat dengan Allah. Percayalah, ketika kita dekat dengan Allah, lakukan perbuatan jahat, itu berat loh akibatnya. Secara psikologis hukumannya luar biasa. Kalau semakin dekat, ya semakin dekat dengan Allah ketika jatuh, oh itu. Tapi jangan takut datang dekat sama Tuhan kan begitu, karena kita perlu disucikan. Kira-kira demikian. Oke, baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kita lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis. Judulnya adalah hamba yang merasakan dan menderita. Nah, kalau kita kembali lagi di pelajaran sebelumnya, kita melihat bahwa karakteristik dari hambaku yang disebutkan di pelajaran ini merujuk kepada Mesias atau Kristus. Nah, di pelajaran sebelumnya kita lihat juga hamba tanpa nama, lalu juga harapan untuk masa depan. Nah, kita melihat di sini bahwa Mesias ini adalah hamba yang merasakan dan menderita. Kita bisa lihat catatannya di dalam Yesaya 49 ayat 1 sampai 12. Dan di sini pertama kali diperkenalkan kesulitan yang ada dalam tugas hamba itu. Dia meratap, kalau di dalam Yesaya 49 ayat 4 dikatakan, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Bahkan di dalam Daniel 9 ayat 26 dikatakan akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Dan ini kita melihat semua merujuk kepada Kristus. Bagaimana Kristus yang diurapi ketika dibaptis, Roh Tuhan berbentuk burung merpati turun, lalu 3,5 tahun setelah itu, karena ada 7 pekan ya Pak Pendeta ya? Ya. Lalu di tengah-tengahnya itu diurapi. Satu pekan, ya. Satu pekan karena 7 tahun berarti ya. Ya, di tengah-tengahnya diurapi, setelah itu disingkirkan di akhir dari akhir 1 pekan itu. Nah, tetapi ayat selanjutnya dari ayat 4 tadi dikatakan, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Jadi walaupun disebutkan bahwa Mesias atau kita bisa katakan Yesus adalah hamba yang menderita dan dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Jadi bukan manusia superpower yang kayak kita nonton-nonton di TV gitu, yang tidak perlu istirahat, tidak perlu makan minum, kalau diapain nggak pengaruh gitu, ditonjok, diapain gitu kan, kebal gitu ya, ditembak gitu, nggak mati, nggak apa. Tetapi Yesus adalah sosok hamba yang diceritakan di Yesaya 49 ini yang ikut merasakan apa yang manusia rasakan. Demikianlah Yesaya melihat seorang hamba dengan sifat alami manusia, dicobai sama seperti kita dicobai, dan telah membuktikan dirinya sebagai dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Iman yang nyata dan sifatnya pribadi yang dapat tetap berkata Allahku meskipun tidak ada lagi yang tampaknya berguna. Ini luar biasa. Karena ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Kalau kita sebagai manusia yang selalu mencari Tuhan,
di pagi-pagi benar seperti Yesus mencari Allahnya, yang selalu berserah kepada Tuhan seperti Yesus datang kepada Bapaknya dan mengatakan, kalau bolehlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kita pun akan disanggupkan oleh kuasa Tuhan untuk melewati segala cobaan sama seperti Yesus telah melewatinya. Dan bagaimana Yesus yang sama telah dicobai tetapi dia telah menang, begitupun kita ketika kita bertahan di dalam Tuhan, kita dicobai tetapi kita punya satu kepastian bahwa kita pun akan menang sama seperti Yesus telah menang. Mungkin ada tambahannya Pak Pendeta? Saya tertarik dengan pertanyaan nomor 2 itu ya. Mengapa Allah menyebut dia sebagai Israel? Kita bisa baca jawabannya, bantuannya di paragraf berikutnya di bawah dari pertanyaan ini. Tapi saya ada satu pemikiran ya, mengapa Allah menyebut Yesus? Karena ini Yesus ya, adalah Israel, atau katakanlah dia. Karena kerap ini ayat seringkali atau pertanyaan ini membawa perlu memang dipertanyakan ya. Karena sering orang jadi salah kaprah ya. Jadi artinya jadi bingung yang nggak mungkin Yesus, nggak mungkin, kan begitu. Nah begini, ini Yesaya 49 ayat 3 ya, disebut Yesus atau si dia ini atau hamba Allah ini atau Mesias ini sebagai Israel ya. Saya suka dengan ayat Yohanes ya, ini saya jawab di Perjanjian Baru. Jadi pertanyaannya di Perjanjian Lama kita jawab di Perjanjian Baru ya. Yohanes pasal 1 ayat 47. Masih ingat bagaimana Yesus berkata mengenai Nathanael? Kan Filipus menemui Nathanael baru ajak kepada Yesus. Lalu kemudian dia bilang, siapa itu? Apa ada nabi dari Nazaret? Katanya kan begitu. Lalu Yesus setelah bertemu dia katakan mengenai Nathanael, apa dia bilang? Lihat, inilah seorang Israel sejati. Disebut itu Nathanael orang Israel sejati. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai keliru ya bahwa Yesus ini orang Israel. Atau lebih spesifiknya lagi, lebih sempit lagi, orang Yahudi. Itulah sebabnya dalam Yohanes juga disebutkan, jangan lupa keselamatan datang dari orang Yahudi. Nah orang Yahudi yang dimaksud bukan maksudnya orang Yahudi semua begitu. Tapi Yahudinya ini. Yang satu ini. Kalau ini disebutkan Nathanael adalah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya, tapi Yesus seorang Yahudi, dari dialah keselamatan itu. Ini sama seperti permainan bulu tangkis, bukan? Satu orang yang bermain, satu orang kan? Paling banyak 2 kan? Mana ada 4 orang main bulu tangkis kan? Artinya satu tim ya? Satu tim, kan 2, ganda kan? Lalu dibilang, Indonesia menang katanya. Saya nggak pernah hadir di situ. Atau bilanglah lebih besar, kesebelasan sepak bola. Kan yang main 11 orang, walaupun ada pemain cadangan, tapi 11 orang yang main. Paling banyak. Tapi 11 orang itu begitu menang, Indonesia menang katanya. Kayaknya kita nggak pernah datang ke situ kan gitu. Tahu juga enggak kan gitu. Tapi disebut Indonesia. Nah itu perwakilan namanya. Ya jadi satu mewakili semua. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk tambahannya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di bagian akhir hari Jumat, pendalaman dan juga kesimpulan Pak Pendeta. Di dalam pendalaman ini saya rindu untuk menyampaikan bahwa inilah ironi seorang hamba Tuhan ya. Seorang hamba Tuhan atau seorang nabi atau Mesias. Kita perhatikan bahwa contohnya dalam catatan Ibrani 11 ayat 37 ya. Menyebutkan nasib tragis sejumlah nabi atau utusan Allah. Dilempari. Siapa dilempari? Nah, contohnya Stefanus ya. Digergaji. Ada disebutkan ya dalam catatan itu ya. Ini berdasarkan tradisi Yahudi, Yesaya itu digergaji oleh Raja Manase. Ya. Bahkan Yesaya ini oleh Tuhan disuruh untuk mondar-mandir telanjang. Tidak pakai sendal jalan-jalan. Berapa lama? 3 tahun. Belum lagi Yeskiel. Masih tahu Yeskiel kan? Ini agak aneh. Ini adalah pendeta muda eksentrik ya, begitu tamat atau diutus Tuhan jadi pendeta muda lalu disuruh dalam 1 tahun, bisa dibilang kurun waktu 1 tahun ya, tapi dibagi tidak terlalu tepat pembagiannya, setengah-setengah, tapi dia disuruh berbaring kiri di sebelah sini, lalu berbaring di sebelah sini, menghadap batu bata, gitu seperti gitu, di luar rumah.
dan makan dengan makanan yang dimasak dengan kotoran manusia. Nah, sempat dia komplain ya, janganlah kotoran hewan saja lah katanya. Oke, kotoran hewan diizinkan. Tapi begitulah orang-orang ini. Belum lagi seperti contohnya dibunuh dengan pedang. Oh, itu biasa bagi mereka. Mengembara dengan pakaian kulit domba, kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Itulah sebabnya saya mau katakan, emang enak jadi nabi? Kan enggak enak, kan begitu. Tapi begitulah dalam sejarah gereja kita, masih ingat ya? Bahwa sebelum Ellen White ada dua orang laki-laki. Orang laki-laki loh, orang kuat ya, lebih kuat lah dari Ellen White, bukan? Yang bernama William Foy dan Hazen Foss. Mereka dapat ilham seperti yang didapatkan oleh Ellen White. Itulah sebabnya ketika Ellen White pada akhirnya memberitakan itu, mereka berdua lah yang kemudian katakan itu benar. Kami melihat itu. Tapi sebelum Ellen White berbicara, mereka tidak bisa recall, tidak bisa ingat lagi apa yang dia. Karena mereka sudah nolak. Maka Tuhan menggelapkan pikiran mereka, ingat lagi. Sampai Ellen White berbicara. Jadi ketika Ellen White kenabiannya dipertanyakan ya, mereka inilah kemudian yang berbicara mendukung. Nah, yang jelas adalah seperti itulah yang terjadi dengan Yesus Kristus ya, dengan nabi-nabi yang disebutkan di sini. Nah, dalam pelajaran kita ini kita lihat bahwa di hari Minggu ya kita menemukan bahwa keturunan Yakub atau Israel adalah bangsa mesianis yang dipanggil untuk melayani maksud Allah bagi dunia secara bangsa loh. Maka secara gereja kita juga adalah mesianis, bukan? Seharusnya begitu ya. Tapi juga gambaran penuh penyelamatan itu dalam diri Yesus. Pelajaran juga memberitahukan kepada kita bahwa kemesiasan dari Yesus Kristus ini adalah pemerintahan untuk menegakkan keadilan. Nah, saya suka menekankan ini karena begini, ada begitu banyak para pembebas, para revolusioner adalah untuk menumbangkan kekuatan, tapi digantikan dengan sesuatu yang namanya yang membuat orang menjadi eureka ya. Aduh, kita senang, euforia, aduh luar biasa gitu. Tapi kemudian penurutan hukum tidak ada. Tapi Yesus tidak, dia tegakkan itu tanpa harus berkoar-koar. Nah, berbeda dengan orang-orang ahli Taurat dan Farisi ya. Mereka sangat gimana ya? Berkhotbah segala macam. Tapi Yesus tidak begitu cara dia. Justru dia hidupkan itu dengan cara yang sangat sangat menarik ya, sangat persuasif. Dia bujuk orang-orang ini supaya turut hukum. Ketika ada komplain misalnya, saya ditampar orang loh. Maka kemudian datang, ya kalau orang legal kan bilang kan, di sebelah mana? Visum dulu. Oke, kita tuntut dia. Tapi Yesus tidak bilang begitu. Ditampar sebelah mana? Sebelah kanan. Kasih sebelah kiri lagi. Ya. Jadi akhirnya orang malu kan. Ada yang mau ngambil bajumu? Kasih aja cuma yang lain. Ya. Kasih gitu. Ya kan masih ada yang nempel di dalam kan masih ada jubah luar. Silahkan begitu. Jadi inilah yang namanya apa? Karena hidup di dunia ini beda ya. Ada ketidakadilan dan segala macam ya. Di hari Selasa juga kita menemukan ada Mesias orang asing. Hati-hati ya. Jangan terlalu banyak kita berkata, oh itu tidak bersunat, oh itu bukan orang Advent, oh jangan begitu. Bisa saja dia yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Tapi jangan lupa, terang kita juga harus diperlihatkan ya. Di hari Rabu ada rincian lebih banyak lagi mengenai Mesias orang Persia itu ya. Di hari Kamis yang terakhir ini kita menemukan gambaran luhur mengenai sang Mesias sejati. Yang kita temukan hanya dalam diri Yesus Kristus dan memang dialah itu. Nah, jadi inilah yang perlu kita ingat bahwa semua hambaku ya yang disebutkan ini merujuk kepada hambaku yang sejati sang Mesias. Siapakah dia? Ya, judul pelajaran termasuk ayat hafalan sebenarnya sudah memberikan semacam petunjuk kepada kita ya, clue ya, bahwa dia adalah Yesus Kristus. Disebut dia hamba ya, hambaku. Ku di situ bukan kunya aku, kunya Tuhan ya. Dia hambanya Tuhan. Hambanya Allah, tapi dia adalah Tuhan kita. Itulah dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan juga Ocha sudah berdiskusi bersama. Yesus, hamba tanpa nama, yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Ia telah menderita. Ia datang untuk melayani dan menyelamatkan, dan untuk membawa sebuah harapan untuk masa depan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kesukaan yang sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.